Haleluya, Allah sungguh baik dan teramat baik. Shalom pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam program pencerahan rohani lewat pelajaran Sekolah Sabat. Kali ini kita berjumpa dalam episode yang ke-7 dengan tema Kristus kegenapan hukum Taurat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan mempelajari lebih dalam bersama dengan Pastor Garth Bainbridge. Welcome, Pastor. Thank you. Ya, Pastor Garth Bainbridge adalah Sekretaris Asosiasi Kependetaan dari Greater Sydney Conference. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas kesempatan yang kami miliki untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah kesempatan ini kami dapat pergunakan untuk menyelidiki lebih dalam lagi akan firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh lebih memahami akan kehendak-Mu dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Baik, pelajaran Sekolah Sabat kita, ayat intinya terdapat dalam Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. So, right now Pastor will discuss or summarize our Sabbath school lesson entitled Christ, the End of the Law. So, And as Pastor has just read, he read from Romans chapter 10 and verse 4. ya, jadi sebagaimana yang sudah dibacakan dalam Roma 10 ayat 4, where it uses the words that are in the title of this week's lesson study. jadi kita menggunakan kalimat yang ada dalam judul pelajaran Sekolah Sabat kita. It actually says in the Bible, Christ is the end of the law. Jadi memang tercantum dalam firman Tuhan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. What does that mean? Apa artinya? In what sense can Christ be the end of a law that he himself had made? Jadi bagaimanakah Kristus menjadi kegenapan daripada hukum Taurat yang dia sendiri yang buat? Does it mean that when Christ came, that was the end of the law? Apakah itu berarti bahwa ketika Kristus datang itu merupakan akhir daripada hukum tersebut? Many people think so. Ya, banyak orang berpikir demikian. They think that once Christ came, the 10 Commandments, they belonged to the time before that, but not after that. Ya, jadi mereka berpikir bahwa hukum itu akan berlaku hanya sebelum masa Kristus dan bukan setelah Kristus. So Christians don't need the law because now we've got Christ. Ya, sehingga orang Kristen berkata, kami tidak membutuhkan hukum karena kami ada Kristus. I know you don't agree with that. Ya, saya tahu saudara tidak setuju dengan itu. But how do we explain it? Tetapi bagaimana kita dapat menjelaskannya? What did Paul mean when he said Christ is the end of the law? Apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berkata bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat? The whole verse says Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Jadi dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. So somehow by believing in Jesus, we have a righteousness and we don't need the law anymore for that. Jadi dengan mempercayai Yesus, kita memiliki kebenaran yang sehingga dengan demikian kita tidak perlu lagi hukum untuk mencapai kebenaran itu. That would have disappointed the Jews. Ini sudah barang tentu mengecewakan orang Yahudi. The Jews tried to be righteous by keeping the law. Orang-orang Yahudi mencoba untuk menjadi benar dengan memelihara hukum. But here it says Christ has ended that idea. Tapi Kristus telah mengakhiri ide tersebut. You see, there are different ways that Paul uses the word law. Ya, ada beberapa cara di mana Paulus menggunakan kata hukum. There are many times when he's talking about the 10 Commandments. Ya, ada beberapa kali dia menggunakan itu untuk menyatakan 10 hukum. Sometimes he's talking about the law that had to do with priests and sacrifices, the temple,
that law is what he was talking about. Ya, bisa juga merujuk kepada hukum upacara yang ada di Ka'bah mengenai imam dan tentang korban. Sometimes when he talks about the law, he's talking about all the teachings of the Old Testament. Jadi bisa juga hukum itu berarti seluruh pengajaran di Perjanjian Lama. But often he's talking about law in a very different way. Tetapi bisa juga hukum itu memiliki arti yang lain. He's talking there about law, whichever law it is, as a way of becoming good. Jadi bisa juga hukum itu diartikan tentang hukum apa saja asal membuat orang itu lebih baik. The idea that by keeping these laws, I can eventually become good enough to go to heaven. Jadi idenya adalah dengan menurut hukum ini merupakan tangga yang dapat membawa saya ke sorga. What he is saying here is that Christ ends that idea. Dan yang dimaksudkan di sini adalah Kristus mengakhiri ide atau konsep itu. The righteousness that we need in order to be saved, we can have by believing in Jesus, not by trying to keep the law. Jadi kebenaran yang didapatkan oleh orang-orang yang percaya bukan oleh karena dikatakan berusaha menurut hukum. But that doesn't do away with the Ten Commandments. Tapi bukan berarti 10 hukum itu telah berakhir atau disingkirkan. Come back to Romans chapter 6, Kita coba membuka dalam Roma pasal yang ke-6. verses 14 and 15. Di ayat yang ke-14 dan 15. First verse 14. Coba kita buka di ayat yang ke-14. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. So here he says you're either under law or under grace. Jadi ini ada dua pilihan, apakah di bawah hukum atau di bawah kasih karunia. And he says, because you are under grace, sin shall not be your master. Jadi oleh karena engkau berada di bawah kasih karunia, maka dosa itu tidak menjadi tuanmu lagi. That sounds like that if we're still under the law, then sin is still our master. Jadi kalau kita masih berada di bawah hukum Taurat, maka dosa itu akan menjadi tuan kita. But we are under grace. Tetapi kita ada di bawah kasih karunia. What he is saying is we are not saved by the law, we are saved by grace. Nah, ini artinya kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena penurutan hukum. Grace is God doing for us what we cannot do for ourselves. Jadi kasih karunia itu adalah karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang diberikan untuk kita karena kita tidak dapat melakukannya. It's God reaching out to us long before we ever reach out to Him. Jadi ini adalah merupakan upaya Allah menjangkau manusia jauh sebelum manusia dapat meraih tangan Tuhan. Grace is God running after us while we're still running away from Him. Ya, Allah menjangkau kita, mengejar kita sementara kita berlari menjauhi Dia. Grace is what sent Jesus to this world. Jadi kasih karunia itulah yang mengutus Yesus ke atas dunia ini. And through what Jesus did Jadi lewat kematian Yesus, in living and in dying, ketika Dia hidup atau ketika Dia mati, we are saved. kita selamat. That is how we are saved by grace. Inilah caranya bagaimana kita diselamatkan And oleh kasih Paul karunia. says you are under grace, not under law. Dan Rasul Paulus katakan kita ada di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum. In other words, you are saved by what God has done for you, not by what you can do for God. Jadi ini adalah kita diselamatkan atas dasar apa yang Allah dapat lakukan untuk kita, bukan apa yang kita dapat lakukan untuk Allah. But that doesn't cancel out the Ten Commandments. Tetapi itu tidak membatalkan hukum. Because the very next verse says this. Tetapi karena ayat selanjutnya mengatakan, What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? By no means. jadi what verse? Verse 15. Iya, ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. As you know, sin is the breaking of the law. Ya, jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum. So he's saying, what? Can we then sin because we are not under law but under grace? Jadi apakah kita
tidak berdosa oleh karena kita di bawah kasih karunia? And he says, by no means. Ya, tidak, sekali-kali tidak. Grace doesn't give us permission to break the law. Jadi kasih karunia itu tidak memberikan izin untuk berbuat dosa. The law still stands there. Ya, hukum itu masih ada di sana. He goes on in chapter 7 to say, why would you want to do away with this law? Jadi apa yang kita akan lakukan dengan hukum Taurat? 7 verse 12. Ayat yang ke-12. So then the law is holy, Jadi hukum Taurat adalah kudus. and the commandment is holy, righteous, and good. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. So there's nothing wrong with the commandments, with the law. Tidak ada yang salah dengan hukum. It's holy, it's righteous, it's good. Yaitu kudus, benar, dan baik. We don't solve the problem of sin by getting rid of the 10 commandments. Jadi kita tidak dapat menyelesaikan masalah dosa dengan membuang 10 hukum. The commandments will always be there. Karena 10 hukum itu selalu ada di sana. The problem is not with the 10 commandments. Jadi masalahnya bukan pada 10 hukum. He tells us where the problem really is. Jadi masalahnya ada di In chapter 7 verse 14. dalam 7 verse 14. pasal 7 ayat yang ke-14. We know that the law is spiritual, Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, but I am unspiritual, tetapi aku bersifat daging, sold as a slave to sin. terjual di bawah kuasa dosa. You can see the problem is not with the law. Jadi saudara dapat lihat masalahnya bukan pada hukum, The problem is with us. tetapi masalahnya ada pada kita. The law is good, Hukum itu baik, but we are not good. tetapi kita tidak baik. The law is spiritual, Hukum itu rohani, but we are unspiritual. tetapi kita tidak rohani. So it's not the law that needs changing. Jadi yang perlu berubah bukan hukum, We are the ones that need changing. tetapi kita yang perlu berubah. He describes our situation in the verses that follow. Jadi di ayat-ayat selanjutnya dia menggambarkan keadaan kita. Look at verses 21, 22, 23. Iya, coba lihat ayat 21, 22 dan 23. So I find this law at work. Demikianlah aku dapati hukum ini. When I want to do good, Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, evil is right there with me. yang jahat itu ada padaku. Isn't that how it is with us? Iya, apakah ini yang saudara alami? Every one of us has the same problem. Iya, setiap kita mengalami masalah yang sama. We know what is good, Kita tahu apa yang, but we end up doing what is wrong. tetapi kita berakhir dengan melakukan apa yang tidak baik. We wake up saying, I'm not going to do that thing again. Kita bangun dan bertekad, oh saya tidak akan mengulangi lagi. And halfway through the day, we've done it 5 times. Tetapi sepanjang hari itu kita melakukannya sebanyak 5 He kali. says that is like a law of our being, of who we are. Jadi itu bagaikan hukum dosa yang menguasai tubuh kita. And he names the law that we're talking about here. Dan diberikan nama di sana hukum itu. Verses 22 and 23. Di ayat yang ke-22 dan 23. For in my inner being I delight in God's law. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. That's the 10 commandments. Itu adalah 10 hukum. The law that is righteous and holy and good. Yaitu hukum yang benar, yang kudus dan baik. But I Tetapi, see another law at work in the members of my body. aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Waging war against the law of my mind, Berjuang melawan hukum akal budiku, which is the law of God, yaitu hukum Allah, and making me a prisoner of the law of sin, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa which is at work in my members. yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. So there you've got these 2 laws. Jadi saudara lihat ada 2 hukum di sini. One that is holy Satu adalah kudus, and good, baik. and one that is unholy and bad. Ya, hukum yang lain adalah tidak kudus dan juga buruk. The law of God, Hukum Allah, which is the law of my mind, yaitu hukum akal budi, and the law of sin, dan hukum dosa, which is the law of my heart. yaitu hukum hati. And the 2 are having a battle with each other. Dan kedua hukum ini sedang berjuang, bergumul melawan satu sama lain. You know what that battle is like, Dan don't you? saudara mengalaminya sendiri.
It's a battle that happens every day in you. Ini peperangan yang terjadi setiap hari. You know the upward pull that comes from the law of God. Jadi ada kuasa pengaruh hukum Allah yang mencoba mengangkat saudara. And the downward pull that comes from the law of sin. Dan juga tarikan hukum dosa yang menarik saudara ke bawah. And you are caught in the middle. Dan saudara ada di tengah-tengahnya. Your mind is saying yes to the law of God. Ya, pikiran saudara mengatakan ya kepada Tuhan. But your heart is saying yes to another law. Tetapi hati saudara mengatakan ya kepada hukum yang The lain, law of sin. yaitu hukum dosa. This is such a terrible struggle Ini adalah perjuangan yang mengerikan. that even Paul felt it. Sehingga Rasul Paulus sendiri merasakannya. Look at what he says in verse 24. Coba lihat di ayat yang ke-24. What a wretched man I am. Aku manusia celaka. Who will rescue me from this body of death? Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? He felt it was like a dead body that was strapped to his back. Jadi dia merasakan seperti ada mayat yang dipikulkan ke atas tubuhnya. There's actually a story from long ago Jadi ini diambil dari cerita pada zaman dahulu that might help us understand this. yang dapat menolong akan hal ini. It is said that in some countries when a person committed murder, Jadi di beberapa negara kalau ada seorang yang kedapatan membunuh orang lain, his punishment was that dead body gets strapped to his back. jadi itu hukumannya adalah yaitu bahwa mayat orang yang mati itu akan diikatkan ke tubuh orang And he had to pembunuh itu. walk through the streets carrying this dead body. Dan dia akan berjalan di sepanjang jalan. And Paul is saying, I'm carrying this body of death on my back. Jadi Rasul Paulus katakan, oh saya memikul tubuh yang mati ini sepanjang hidup saya. Who will set me free from this body of death? Jadi siapa yang membebaskan saya dari tubuh maut ini? Sin is like that. Jadi dosa itu adalah seperti itu. It seems like it's strapped to us. Jadi seperti diikatkan ke dalam tubuh kita. And we just cannot get rid of it. Dan kita tidak dapat membuangnya. It's the sign of death over us. Jadi ada tanda-tanda kematian. The law condemns us to death Dan hukum itu memberikan kutukan maut kepada kita. because we are breaking it. Karena kita telah melanggarnya. And as Romans 6 verse 28 says, Karena Roma 6 ayat 23 verse 23, mengatakan, for the wages of sin is death. sebab upah dosa ialah maut. So how do we get rid of this body of death? Jadi bagaimana kita terpisah dari tubuh maut ini? We cannot change it by trying to be good. Kita tidak dapat merubahnya dengan mencoba berbuat olah-olah baik. Because as Paul says, no matter how much we decide we're going to do good, we end up doing what is wrong. Jadi tidak peduli betapa baiknya usaha kita untuk berbuat baik, kita tetap berakhir melakukan dosa. It's the natural thing for us. Ini adalah satu hal yang alamiah untuk berbuat kesalahan. Because it is the law of our hearts. Karena ini adalah hukum hati kita. And so in the last sentence of the chapter 7, Jadi di dalam statement terakhir di ayat pasal yang ke-7, he says, so then I myself in my mind am a slave to God's law, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, but in the sinful nature a slave to the law of sin. tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. And there is the battle. Dan inilah pergumulan itu. My mind is saying yes to God's law. Ya, pikiran kita mengatakan ya kepada hukum Allah. As you are watching this, you are saying yes to God's law. Iya, pada saat saudara menyaksikan tayangan ini, saudara mengatakan ya kepada hukum Allah. You are a person who wants to obey God. Iya, engkau adalah sungguhnya adalah orang yang mau taat atau takwa kepada Allah. But your heart is obeying another law. Tetapi di dalam hati saudara timbul keinginan untuk melanggar hukum, The law of sin and death. yaitu hukum maut dan hukum dosa. There is a third law that comes in. Tetapi ada hukum yang ketiga, And it's in chapter 8 verses 1 and 2. yaitu di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life sets me free
from the law of sin. Iya, karena roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. There's a new law that comes in here, Jadi ada hukum yang baru di a sini, third law. yaitu hukum yang ketiga, There's the law of God yaitu hukum Allah. that tells me how I should be living. Jadi hukum yang pertama, hukum Allah mengajarkan bagaimana kita hidup. Then there's the law of sin, Yang kedua adalah hukum dosa. which tells me how I actually am living. Jadi ya, itu hukum dosa ini menyatakan bagaimana kehidupan kita yang And sebenarnya. as much as I long to do the law of God, I obey the law of sin. Ya, sejauh kita, sebaik kita merindukan penurutan hukum Allah, sebaik itu juga pelanggaran kita. Who, says Paul, will ever set me free from that law? Iya, jadi Paulus katakan, siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Well, chapter 8, verses 1 and 2 says it's through Jesus and the Holy Spirit. Jadi di dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, jalan itu ada dalam Yesus dan rohnya. Firstly, through Jesus, no condemnation. Yang pertama, Yesus memberikan satu statement, tidak ada penghukuman. All the guilt is gone. Segala rasa bersalah itu telah lenyap. He forgives us our sins. Dia telah mengampuni dosa-dosa And kita. at last we are free from that guilt. Dan kita telah dibebaskan dari rasa bersalah itu. But that's not enough. Tetapi itu tidak cukup. We also want to be free from that power, the power of sin. Dan kita juga mau dibebaskan dari kuasa dosa itu. And that's where the Holy Spirit comes in. Dan itulah peran Roh Kudus. The law of the Spirit sets us free from the law of sin and death. Jadi hukum roh kehidupan atau Roh Kudus itu membebaskan kita dari hukum kematian dan hukum dosa. Notice it doesn't say the law of the Spirit sets us free from the law of God. Jadi coba perhatikan bahwa hukum roh kehidupan itu bukannya membebaskan kita dari 10 hukum, It sets us free from the law of sin. tetapi membebaskan kita dari hukum dosa. It's worth looking at Romans chapter 5 verse 19. Jadi kita coba lanjutkan dengan Roma 5 ayat yang This is a wonderful verse, Romans 5 verse 19. 5 ayat yang ke-19. Because it tells us how Jesus plays his part in our salvation. Dia bagaimana Yesus memainkan peranannya dalam keselamatan kita. It says, just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. So also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Through the disobedience of the one man. Jadi lewat pelanggaran satu orang. Who was that one man? Siapa itu? It was Adam. Itulah Adam. You're right, it was Adam. Ya, itulah Adam. Through Adam's disobedience, we all have become sinners. Ya, oleh karena pelanggaran Adam, kita semua menjadi orang berdosa. But also through the obedience of the one man. Tapi dikatakan juga lewat penurutan ketaatan satu orang. Who do you think that would be? Siapa itu? Right again, it's Jesus. Ya, benar, itu adalah Yesus. Through the obedience of Jesus, the many are made righteous. Jadi lewat penurutan Yesus, banyak orang menjadi orang benar. You're not made righteous through your obedience. Jadi engkau tidak akan bisa menjadi orang benar lewat penurutan, saudara. That could never be good enough. Itu tidak akan cukup baik. You're made righteous through the obedience of somebody else. Jadi engkau dibenarkan lewat penurutan orang yang lain. The only person who has lived a perfectly righteous life on this planet. Jadi hanya dialah satu-satunya yang menghidupkan satu kehidupan yang sempurna, And that's Jesus. yaitu Yesus. He didn't just do it for himself. Jadi dia tidak hanya melakukannya untuk dirinya, He did it for all of us. tetapi untuk kita semua. And we are made righteous by believing in Jesus. Dan kita dibenarkan dengan percaya kepada Yesus. So let's go back to where we started. Mari kita coba kembali kepada ayat yang We'll look terdahulu. again at Romans 10 verse 4, but let's start in chapter 9, the last few verses of chapter Ya, 9. coba kita lihat beberapa ayat di pasal yang ke-9. I think we are better ready now to read those verses. Ya, sekarang kita sudah siap membacanya. It starts in verse 30. Ya, kita mulai ayat yang ke-30. What shall we say then? Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? That the Gentiles
bahwa bangsa-bangsa lain, that's you and me, because we are not Jews, we are ya, Gentiles, yaitu saudara dan saya, karena kita bukanlah orang Yahudi, who did not pursue righteousness, yang tidak mengejar kebenaran, have obtained it, telah beroleh kebenaran, a righteousness that is by faith. yaitu kebenaran karena iman. But Israel, who pursued a law of righteousness, Tetapi Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, has not attained it. tidaklah sampai kepada hukum itu. Why not? Mengapa tidak? Because they pursued it not by faith, but as if it were by works. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. The Gentiles were not looking for righteousness. Ya, orang yang bangsa-bangsa lain ini tidak mencari kebenaran If righteousness came by keeping a law, karena atau bila mana kebenaran itu dicapai dengan memelihara atau mengerjakan hukum. but they got righteousness because they believed in Jesus. Tetapi mereka mendapatkan kebenaran itu karena mereka percaya kepada Yesus. Whereas the Jews who were chasing after righteousness, Iya, sementara orang Yahudi yang mengejar kebenaran dan berusaha menjadi benar by keeping the law, dengan memelihara hukum, by works, as he says, dengan perbuatan, they failed to get it mereka akhirnya gagal. because they couldn't. Karena mereka memang tidak akan bisa. Because the law of sin overruled the law of God in their lives. Jadi oleh karena hukum dosa dan hukum maut itu berkuasa melebihi daripada hukum Allah di dalam hati mereka. I think we're ready to understand chapter 10 verse 4. Ya, saya rasa kita sekarang sudah lebih baik memahami Roma 10 ayat yang keempat. Where it says Christ is the end of the law so that there may be righteousness for everyone who Sebab believes. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. The coming and the living and the dying of Jesus Kedatangan, kehidupan, dan kematian Yesus ended any idea that we could become righteous by keeping the law. itu mengakhiri suatu ide atau konsep yang menyatakan bahwa kita dapat dibenarkan dengan mengerjakan penurutan hukum. And the Bible introduces us to the idea of being righteous by faith. Dan Alkitab memperkenalkan kepada kita ide di mana kita dapat menjadi benar oleh percaya kepada Yesus. Simply by believing in Jesus. Dengan percaya kepada Yesus. Because all that perfect life that he lived, Karena segenap kehidupan Yesus yang sempurna and the death that he died for our sin, dan kematiannya untuk dosa-dosa kita. all of that is written over to us as though it was us. Dan itu semua dicatat seolah-olah itu adalah perbuatan kita. As though we had lived that perfect life. Seolah-olah kitalah yang menghidupkan kehidupan yang sempurna And itu. as though we had paid for our sins by dying. Dan kita telah dibayar, ditebus, sehingga kita tidak perlu. My friends, that's the Mati. gospel. That's the gospel. Inilah Injil The tersebut. good news. Inilah kabar baik itu. Isn't it good news? Apakah ini kabar baik buat saudara? Indeed it is. Iya. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di sorga, you have given us the only answer there is to our sin. Engkau telah memberikan jawaban atas masalah dosa. It's not by taking a long journey to a faraway city. Jadi bukan seperti perjalanan yang jauh menuju kota yang jauh. To kneel before the gods of that city. Dan kita hanya perlu bertelut berdoa. It's not by washing ourselves in some river in India. Tidak perlu membasuh tubuh kita di sungai di India. It's not even by keeping the Ten Commandments. Bukan juga dengan berusaha mentaati akan 10 hukum. You've given us all of that in Jesus. Karena Engkau telah memberikan segalanya di dalam Yesus Kristus. So right now we want to say, yes, we believe in Jesus. Ya, sekarang kami ingin mengatakan ya, kami percaya kepada Yesus. And as we say that, Dan sementara kami menyatakannya, you declare us to be righteous. Engkau akan menyatakan bahwa kami adalah umat-umat yang dibenarkan. As righteous as Jesus himself. Sama benarnya seperti Yesus We Kristus. thank you and praise you in the name of Jesus. Kami berterima kasih dan memuji Engkau di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Pemirsa, sampai berjumpa kembali pada episode yang selanjutnya.
Shalom, Tuhan Shalom. memberkati.